Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini bertemu dengan Kak Citra. Kak Citra akan menemani adik-adik. Wah, kira-kira hari ini edu tripnya akan ngapain ya? Hari ini kita akan mengenal ekosistem mangrove nih adik-adik. Ekosistem mangrove pernah dengar tidak ya? Nah, hari ini kita akan berjalan-jalan ke kebun raya mangrove yang ada di Gunung Anyar. Kita ikuti perjalanannya ya. Dah. Adik-adik, sekarang kita persiapan untuk masuk ke bis ya. Wah, jadi bis kita kali ini warna kuning nih adik-adik. Kita juga akan menikmati suasana kota karena kita menempuh perjalanan dari homeschooling Kak Seto Surabaya menuju ke kebun raya mangrove Gunung Anyar akan melewati kota. Jadi kita menuju ke arah timur Surabaya ya. Wah, kita nikmati suasana kota dulu yuk. Oke, kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya, biar kita semakin semangat. Oke, dipimpin oleh Tiana ya. Oke. Bareng-bareng sama Kak Ila. Tepuk semangat. Ayo, tuh, gitu ya. Kayaknya Kak Ila. Ya. Tepuk semangat. Oke adik-adik, sekarang kita sudah tiba nih di Kebun Raya Mangrove, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kebun Raya Mangrove Surabaya ini mencakup kawasan seluas total 27 hektar, meliputi 3 lokasi yaitu Mangrove Wonorejo, Mangrove Medokan Sawah, serta Mangrove Gunung Anyar. Pembangunan Kebun Raya Mangrove ini dimulai pada 29 April 2018 hasil kolaborasi Pemkot Surabaya, Kementerian PUPR, BRIN, dan Yayasan Kebun Raya Indonesia. Nah, dengan Rp10.000 kita sudah bisa masuk nih ke kawasan Kebun Raya Mangrove. Terjangkau ya adik-adik ya. Yuk kita dengarkan dulu sambutan dari Bu Ani selaku petugas dari Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Berkeliling mengelilingi Kebun Raya Mangrove Surabaya ini, nanti kita ada 2 lokasi atau 2 wilayah. Yang di sini di wilayah Gunung Anyar, nanti yang menyeberang jembatan itu wilayahnya Medokan Sawah. Nah, di situ nanti akan melihat beberapa jenis tanaman mangrove, melihat fauna seperti burung, ada juga kepiting. Nah, nanti bisa dilihat langsung waktu berkeliling mengelilingi Kebun Raya Mangrove Surabaya ini melewati jembatan kayu. Jadi arahan dari kami, pesan dari kami selaku pengelola, nanti waktu berkeliling melewati jembatan kayu diharapkan untuk tetap baris yang rapi, tidak bergurau yang berlebihan, tidak dorong-mendorong, dan selalu tertib karena lebarnya jembatan kayu hanya 2 meter. Nah, nanti ada memang yang didesain ada pagernya, masih aman. Tapi kalau yang sudah tidak ada pagernya harus tetap berhati-hati. Nah, kami selaku pengelola Kebun Raya Mangrove Surabaya menyampaikan terima kasih dan selamat datang sekali lagi kepada para kakak tutor dan adik-adik semua yang sudah berada di Kebun Raya Mangrove Surabaya ini. Nah, nanti kalau yang membawa minum, tolong nanti bisa untuk berhenti yang masih haus ya, nanti haus pasti jalannya agak nanti tidak terlalu capek karena jalan kita nanti
mengelilingi Kebun Raya Mangrove Surabaya ini yang jembatan kayu panjangnya 700 meter. Wow. Nanti kita itu tuh sambil olahraga ya. Makanya tadi saya tanyakan ke kakak tutor, ada yang bawa berat apa enggak? Kalau ada yang bawa berat, sebaiknya nanti konfirmasi ke kakak tutor, kakak berat, minta tolong dibawakan gitu ya kakak ya, siap ya, bawakan pengennya adik-adik ya, soalnya nanti jalannya lumayan jauh, tapi enggak apa-apa, kita jalannya santai saja, juga alhamdulillah hari ini tidak terlalu panas, jadi agak lumayan gimana sejuk gitu ya, jadi nanti tidak terasa capek. Nah, untuk selanjutnya nanti diajak keliling oleh kakak Roni. Kak Roni, itu perkenalkan Kak Roni yang akan mengajak keliling adik-adik semua. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan terkait tanaman mangrove, terkait fauna yang ada di sini, bisa langsung dengan kakak Roni yang akan mendampingi nanti sampai ke wilayah Medokan Sawah. Gitu ya. Nah, mungkin dari saya mewakili pengelola dari Kebun Raya Mangrove Surabaya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita sudah sampai nih di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Wah, excited banget ya. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa aja ya adik-adik ya? Kalau dari namanya aja sih, Kebun Raya. Seharusnya ada tentang pemeliharaan tumbuhan ya di sini ya. Mungkin juga ada tentang penelitian dan edukasi juga. Tapi kalau kita akan mengenal ekosistem mangrove, berarti harusnya juga akan ada interaksi dengan makhluk hidup atau fauna yang ada di sini ya adik-adik ya. Yuk kita simak lebih lanjut penjelasan dari semua kakak-kakak yang ada di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Kawasan Kebun Raya Mangrove Wonorejo ini diusulkan oleh pemerintah kota Surabaya ketika dipimpin Ibu Tri Risma hari ini loh adik-adik pada 2017 sebagai Kebun Raya Mangrove. Nah, ini menjadi kebun raya pertama di Indonesia yang dikhususkan bagi pelestarian mangrove. Keren sekali ya. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kehadiran kebun raya mangrove ini menambah jumlah kebun raya di tanah air menjadi 46 lokasi, baik yang dikelola oleh BRIN, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Nah, kemudian Kebun Raya Mangrove Surabaya ini diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia pada Rabu 26 Juli 2023. Peresmian dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN. Presiden kelima Republik Indonesia tersebut juga menekankan pentingnya negara menjaga keanekaragaman hayati atau biodiversitas dan pelestarian plasma-nutfah loh. Nah, kali ini kita akan berkeliling Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar bersama Kak Roni. Yuk kita simak. Di kanan kiri kita ada barcode nama tumbuhan yang bisa dibarcode melalui handphone atau HP. Di situ ada informasi tanaman mangrove. Nah, kanan kiri kita ada berjenis mangrove Rhizopora sama Avicennia. Oke, siap. Oke. Sebelah kanan itu ada musola. Nah, ada musolanya juga. Di sebelah kanan ini ada ruang auditorium sama mini perpus dan lobby. Ya, kita langsung belok kiri aja. Oke. Di papan yang bertulisan FAQ itu diartikan area mangrove yang sudah di barcode atau di ya, hati-hati ya, yang sebelah sini gak ada pagarnya, kita pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. Di lumpur kanan kiri terkadang ada kepiting, hewan kepiting pemanjat pohon atau tree climbing crab.
Nah, itu ada kepitingnya. Nah, itu ada, bisa dilihat. Nah, kepiting pemanjat pohon. Nah, itu yang akar itu akar nafasnya. Yang tajam-tajam itu tumbuhan, itu namanya akar nafasnya pohon api-api. Ya, hati-hati. Ya. Makanya memang daun mangrove itu sendiri. Makanannya daun mangrove itu sendiri. Sama ikan-ikan kecil. Nah, kalau pagi sama sore biasanya ada monyet yang keluar. Monyet ekor panjang lagi cari makanan di tempat sampah-sampah biasanya. Kalau siang ini monyetnya lagi istirahat. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Roni, bahwa saat ini terdapat sebanyak 57 jenis mangrove yang telah ditanam di Kebun Raya Mangrove Surabaya. Di antaranya adalah jeruju hitam, mangrove avicenna, bakau hitam, bakau merah, bakau minyak, bintaro, gedang-gedangan, ketower, paku laut, dan masih banyak lagi adik-adik. Begitu juga dengan fauna atau hewan yang terdapat di dalam kebun raya ini loh. Ada monyet, kemudian biawak, kepiting, dan kadal. Nah adik-adik, kali ini kita sudah tiba di Kebun Raya Mangrove Medokan Sawah loh. Di sini selain ada tumbuhan mangrove, juga ada wisata yang disediakan, yaitu berupa menara pantau setinggi 12 meter, area ATV, spot foto menarik yang dilengkapi dengan sepeda bebek adik-adik. Jadi sepeda bebek ini harganya adalah Rp12.000. Serta arena bermain dan camping. Jadi kalau adik-adik nanti berkunjung ke sini bersama keluarga, pastikan mampir ke sini juga ya, karena menjadi tempat yang sangat menarik untuk dihabiskan bersama keluarga. Yuk kita bermain dulu di arena bermain ya. Nah, area berikut merupakan area untuk pembibitan mangrove adik-adik. Jadi dimulai dari mangrove yang kecil-kecil untuk ditanam, kemudian lama-kelamaan bertahun-tahun mangrovenya akan tumbuh tinggi. Nah, setelah kita berkunjung di Mangrove Medokan Sawah, kita akan kembali lagi ke Mangrove Gunung Anyar. Kita akan melewati jembatan kokoh penghubung yang menyambungkan antara kawasan Mangrove Gunung Anyar dengan Mangrove Medokan Sawah. Nah, saat ini kita akan bersama-sama yuk melihat video profil mengenai Kebun Raya Mangrove Surabaya. Pantai Timur Surabaya masuk dalam kawasan konservasi yang dilindungi oleh undang-undang. Kawasan Kebun Raya Mangrove Surabaya memiliki luas 31,5 hektar yang terdiri dari gunung anyar dengan luas 11 hektar, ketuan sawah dan luas 16 hektar, mangrove information center dengan luas 4,5 hektar. Keberadaan mangrove yang subur di kawasan pesisir dapat meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan meminimalisir dampak bencana alam seperti tsunami, badai, dan gelombang air laut. Mangrove juga berperan dalam menyerap dan menyimpan luka karbon 8-12 kali lebih besar dari hutan biasa. Diperkirakan 3,14 miliar ton luka karbon tersimpan dalam hutan mangrove Indonesia. Lahan di bawah sawah dan gunung sebelumnya perubahan tambak dan tempat pembuangan sampah, kemudian dilakukan pengolahan lahan untuk menjadikan kawasan tersebut
27 jenis tanaman mangrove yang ada di sini. Selain itu, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa perlu harus keluar kota. Berbagai fasilitas telah tersedia, seperti jogging track, auditorium, toko merchandise, area makan dan minum, musola, playground, sampai track ATV. Kebun Raya Mangrove Surabaya akan terus dikembangkan sebagai wadah konservasi dan juga wisata untuk semuanya. Dari Surabaya untuk Indonesia. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan video manfaat mangrove. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita lihat sama-sama. Sumber air laut hutan ini tumbuh di tempat-tempat yang terjadi perumuran dan akumulasi bahan organik. Tanaman bakau atau yang biasa dengan tanaman mangrove memiliki beragam manfaat bagi kehidupan, mulai dari manfaat untuk lingkungan, manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, sebagai sumber pangan alternatif dan pengembangan tumbuhan rawa. Manfaat tanaman bakau untuk lingkungan salah satunya memberi nutrisi. Tanaman bakau memiliki nutrisi yang baik untuk kesuburan tanah lingkungan sekitar. Tanaman bakau juga berperan sebagai produsen di dalam rantai makanan. Ikan yang kecil, ini mencari sumber makanan di tanaman bakau. Hutan bakau juga berfungsi untuk melindungi pantai dari erosi. Tanaman bakau yang tumbuh di tepi pantai dapat melindungi dataran dari lepasan ombak, sehingga ombak tidak langsung mengejar dataran yang dapat menyebabkan erosi dan longsor. Selain itu, mangrove juga berperan untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Tanaman bakau juga memiliki nilai ekonomi dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Kawasan hutan bakau menjadi tempat yang sesuai untuk membudidaya ikan, udang, dan sebagainya. Hutan bakau memiliki potensi sebagai sumber pendapatan di kawasan pariwisata. Rakyat sekitar dapat menyewakan perahu untuk berwisata keliling hutan bakau, sehingga menambah pendapatan. Buah mangrove atau buah logam dapat diolah menjadi sumber bahan alternatif seperti sirup mangrove, dodol, hingga selai. Hutan mangrove menjadi salah satu tempat terbaik untuk mengembangkan berbagai jenis ilmu pengetahuan dalam bidang kelautan, perikanan, kimia, dan ekosistem. Banyak peneliti yang membutuhkan hutan mangrove dan menjadikannya sebagai sumber penelitian. Begitulah banyaknya manfaat dari hutan mangrove bagi kehidupan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya. Dan yang terakhir, kita akan saksikan bersama apa saja sih flora fauna yang terdapat di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Hutan mangrove atau yang sering disebut sebagai hutan bakau merupakan jenis ekosistem hutan daerah pantai yang pepohonannya mampu beradaptasi dengan kadar yang tinggi. Hutan mangrove berada di zona asal surut seperti rawa-rawa, laguna, muara sungai, dan pantai di daerah pesisir tropis maupun subtropis yang relatif terlindungi. Terdapat berbagai jenis flora dan fauna dalam kebun
monyet, burung kuntul, ikan glodok, biawak, kucing bakau, serta kepiting. Nah, ini adalah ruang terarium juga yang terdapat di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, adik-adik. Setelah kita berkeliling Kebun Raya Mangrove dengan berjalan kaki, juga istirahat sholat dan makan siang, kali ini kita berkesempatan menikmati wahana wisata perahu menyusuri sungai sepanjang 5,4 km sambil menikmati pesona hutan mangrove serta 28 jenis burung penghuninya. Salah satunya adalah burung kuntul. Kita juga bahkan sesekali bertemu dengan para nelayan yang selesai mencari ikan. Wisata perahu ini juga membantu kita untuk melihat adik-adik bahwa mangrove terbukti merupakan salah satu benteng alami terbaik pesisir karena berada di daerah pasang surut air laut. Salah satu fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia adalah fungsi ekosistemnya atau ekologisnya sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta mencegah abrasi air laut, meminimalkan dampak tsunami, menekan polusi, hingga menambah kadar oksigen. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dari ekosistem Kebun Raya Mangrove ini ya adik-adik. Wah, seru sekali bukan adik-adik hari ini perjalanan kita edu trip di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang mangrove, kemudian bermain di arena playground, sampai naik perahu loh. Wah, seru sekali ya. Semoga adik-adik yang di rumah juga bisa merasakan happy-nya dan nanti juga semoga bisa bermain ke sini bersama dengan keluarga ya adik-adik ya. Demikian rangkaian edu trip hari ini di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Sampai bertemu lagi di edu trip berikutnya. Dadah!